Hanya beberapa jam setelah berjanji mengajak istri dan ketiga anaknya berlibur ke Bandung, aktor Sandi Permana meregang nyawa. Janji berlibur Sabtu besok pun mustahil terjadi karena pemeran Arya Soma di sinetron laga kolosal itu sudah tinggal pusara. Seperti apa getirnya Ade Andriani, istri Sandi, saat menenangkan putranya yang tantrum bila teringat ayahnya. Benarkah istri Nanang Gimbal bisa menjadi tersangka dua lantaran membiarkan pembunuhan itu terjadi dan membantu Nanang melarikan diri? Pemirsa, tertangkapnya Nanang Gimbal membuat sedikit lega hati Ade Andriani, istri almarhum Sandi Permana. Namun di sisi lain, hati Ade seolah masih menyimpan sejuta tanya terkait Y, istri Nanang Gimbal yang kini masih berstatus saksi. Pasalnya kabarnya melihat kejadian saat Nanang tengah melakukan penganiayaan hingga membuat Sandi tewas. Namun Y seolah membiarkan suaminya Nanang membunuh Sandi. Tak hanya itu, Y juga diduga membantu suaminya melarikan diri usai membunuh Sandi. Lantas, akankah Y akan segera dijadikan tersangka dua dalam kasus pembunuhan Sandi? Kalau mencari pasti, tapi kebetulan tersangka tersebut yang memutus komunikasi dengan pihak luar. Pada saat kejadian, istri tersangka ini ada di dalam rumah, jadi tidak menyaksikan. Kan katanya saksi kedua adalah istrinya. Oh, ada istrinya di situ? Iya, ada istrinya katanya saksi kedua itu. Tapi kalau memang istrinya melihat, kenapa istrinya tidak berteriak atau melerai suaminya yang sedang berantem gitu atau apa? Ini hanya diam saja, kan berarti dia menutupi, melindungi suaminya yang seorang pembunuh. Hati Ade kian sakit lantaran keluarga Nanang seolah tak memiliki empati dan perasaan bersalah lantaran tak ada satupun keluarga Nanang mendatangi kediamannya untuk meminta maaf. Padahal selama ini hubungan Ade dan Y cukup baik meski suami mereka sudah lama terlibat perang dingin. Secara pribadi, Ade juga tidak punya masalah dengan Nanang. Bahkan mantan kru sinetron itu pernah menjadi ojol langganannya. Karena tadi juga saya baru dengar katanya keluarganya ada datang gitu kan ke rumahnya gitu, ngambil barang, katanya ngambil barang-barangnya. Tadi ada dibilangin kan, tadi dia pulang gitu, ngambil barang-barang gitu kan. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Berarti kan itu memang keluarga tidak punya hati nurani ya. Udah suaminya ngabisin nyawa suami saya gitu kan, udah keluarganya juga nggak ada itikat baik gitu, minta maaf atau apa, nggak ada. Yang aku sayangin kenapa nggak ada dari pihak keluarga pelaku sendiri yang berusaha untuk datang gitu ya, gitu sih. Yang aku tanyain pertama itu, gimana teh udah ada, ya padahal kan rumahnya kelihatan, tinggal selengkah juga nyampe gitu kan. Di tengah perjuangannya untuk mencari keadilan bagi almarhum suaminya, Ade yang kini menjadi single parent juga harus tetap kuat demi ketiga anaknya. Ade yang sebelumnya sempat jatuh pingsan saat pemakaman sang suami, kini seolah mencoba tegar meski hatinya masih begitu terluka. Ya kalau tegar kuat ya, harus kuat ya. Karena keadaannya udah seperti ini, jadi ya saya harus kuat demi anak-anak gitu kan. Karena saya dari hari pertama mereka ngelihat saya nangis terus gitu kan, sampai anak saya yang pertama bilang, "Mami jangan nangis gitu, nanti kalau Mami nangis kita sedih gitu kan ya, kakak aja kuat," katanya gitu. Jadi saya kalau di depan anak-anak nggak nunjukin itu bahwa saya sedih gitu kan, ya menghibur mereka gitu kan. Tapi ya kalau dikala sendiri ya pasti ada ya kepikiran gitu kan, kangen, biasanya kan ngobrol bareng gitu kan. Karena kan rencana hari Minggu pas kejadian itu kita harusnya pergi liburan ke Bandung sama anak-anak. Di saat dia nggak ada, itu yang aku pikirin justru lebih ke anak-anaknya gitu ya. Apalagi kayak mungkin istrinya untuk menjelaskan anak-anaknya. Alhamdulillah kemarin udah dibawa juga anak-anaknya ke kuburan papanya gitu kan. Ya reaksinya macam-macam gitu. Mudah-mudahan kuat aja buat adek gitu, menjalani hari-hari berikutnya. Meski mencoba tegar, namun tetap saja Ade terkadang ingin menyerah.
Apalagi saat harus menghadapi Cio putra keduanya yang kerap tantrum hingga menangis histeris saat mengingat ayahnya. Cio yang masih berusia 3,5 tahun seolah belum menerima kepergian ayahnya. Apalagi beberapa jam sebelum meninggal, Sandi sempat berjanji akan mengajak istri dan ketiga anaknya liburan ke Bandung. Rasanya campur aduk, saya sampai ya Allah, saya bilang kayak gitu, sampai saya teriak gitu kan di kamar mandi. Saya bilang, saya bilang kayak gitu, kenapa sih kamu pergi? Saya gituin kan, kenapa kamu pergi? Saya bilang gitu, kamu gak sian? Saya bilang gitu sama anak-anak, karena mentalnya udah keganggu. Saya bilang gitu, si Cio, saya bilang, karena kan si Cio itu yang nomor 2 itu yang umur 3 tahun itu teman berantem dia setiap hari, makanya mungkin dia kehilangan banget itu anak saya nomor 2. Dia mentalnya tantrum banget, dia udah 2 hari ini dia teriak-teriak gak jelas, teriak. Mencoba kuat, namun tetap saja Ade merasa ujian yang diterimanya begitu berat. Jika biasanya Ade dibantu Sandi untuk menghadapi ketantruman anak-anaknya, kini ia harus menghadapinya sendiri hingga terkadang membuatnya ingin menyerah. Namun Ade sadar, kini ketiga anaknya hanya tinggal memiliki seorang ibu. Demi ketiga buah hatinya bersama Sandi, Ade bertekad untuk move on dari rasa sakit atas kepergian sang suami tercinta. Tapi benarkah karena auto sedih bila membayangkan kebersamaannya bersama Sandi di rumah, Ade berniat menjual rumah dan pindah dari komplek yang menjadi TKP pembunuhan suaminya. Kemarin saya lewat, ya sambil nangis saya lihat jalan itu, saya lihatnya ya Allah, di sini suami saya dihabis itu kan ya, rasa trauma itu ada gitu. Sampai pulang saya nggak mau lagi lewat situ, saya muter gitu kan. Rencana sih memang saya tuh pengen pindah rumah, tapi ya ini rumah amanah dari suami ya, karena dari dulu kan kita bangun rumah ini katanya untuk anak gitu kan, jangan sampai dijual gitu kan. Tapi ya saya takutnya nanti kan keganggu psikis saya, psikis anak-anak saya gitu kan, takutnya. Atau anak-anak nanti, oh ini ayah aku dibunuh di sini gitu kan, takutnya sampai besar mereka masih ingat, oh ini rumah yang bunuh ayah aku gitu kan. Masih sih ada berpikiran kan untuk ya sudahlah, di sini tapi banyak kenangan gitu kan, apa nanti kita pindah tapi ini jangan dijual gitu kan, maksud saya dikontrakin aja gitu kan, nanti saya cari tempat lain gitu kan, biar saya nyaman, anak-anak saya nyaman gitu. Ya, hatinya memang masih terluka. Namun, demi melihat senyum di wajah anak-anaknya, ia tetap tersenyum di hadapan ketiga anak-anaknya. Ade yang ingin anak-anaknya bisa kembali tersenyum ceria, memilih mengajak Cia, anak perempuannya, ke toko coklat untuk membeli coklat kesukaannya yang sering dibelikan almarhum ayahnya. Tadi ini baru selesai syuting di Trans, sekarang jalan pulang si Cia-nya minta beli coklat gitu ya, mau beli coklat dia, jadi nemenin dia dulu, katanya pengen coklat Dubai gitu. Iya, coklat Dubai. Iya, karena kan emang kebiasaannya kalau pulang kerja itu bawa sesuatu kan buat dia. Karena kan ini udah berapa lama nggak kerja, jadi kan dia nanya, kok aku nggak beli coklat lagi? Iya. Iya, makanya ini mampir dulu beli coklat, dia pengen beli coklat sama cake. Ini sih tadi anak-anak buat nenangin mereka ya di rumah ya, beli mainan aja biar beli mainan biar mereka nggak keinget gitu kan sama ayahnya gitu kan. Tak hanya membeli coklat dan kue, Ade pun juga mampir ke toko mainan membeli oleh-oleh untuk Cio dan Kenzo. Ya sih emang karena dari kemarin kan karena sibuk di rumah gitu kan, masih yasinan apa, anak-anak tanya, Mami kok kita nggak jalan-jalan gitu kan, biasanya kan weekend jalan-jalan, karena kemarin rencana hari Minggu tuh jalan-jalan sama ayahnya, tapi ternyata hari Minggu itu rencana jalan-jalan, udah janji. Makanya anak tanya kan, Mami, ayo kok kita nggak jalan-jalan? Saya bilang nanti ya nak, kalau misalnya ini udah selesai gitu kan. Karena tadi habis pas lagi syuting tadi, anak telepon, Mami di mana? Mami kerja ya gitu. Iya, nanti pulangnya bawa mainan ya, katanya gitu. Iya.
Ya cara ngebangkitin mereka yang kayak gini, beliin mainan, karena kan biar dia kalau ada mainan gini kan nggak kepikiran gitu kan ya, jadi dia happy gitu kan. Senyum ketiga anaknya seolah menjadi pelipur lara baginya. Namun tetap saja hati Ade menangis saat berziarah ke makam almarhum suaminya yang tak jauh dari rumahnya. Buat ayah, semoga ayah masuk surga. semoga ayah masuk surga. Terus, Semoga ayah tenang di sini ya. oh ayah tenang di sini ya. Ayah. Sama ayah, mau ke mall sama ayah. Iya, nanti besok sama mami aja, oke? Nggak apa-apa? Oke. Iya. Meski mencoba ikhlas, namun tak dipungkiri beban di pundak Ade kian berat. Apalagi Ade juga harus menyembuhkan mental anak keduanya yang seolah trauma lantaran ayahnya tewas dengan cara yang tragis. Jika kelak anak-anaknya melihat bukti digital penyebab ayahnya meninggal, Ade khawatir hal itu akan menggoreskan dendam. Benarkah anak korban pembunuhan cenderung memiliki dendam? Kasus kehilangan gitu ya, seorang anak yang kehilangan ayah tanpa insiden kecelakaan atau pembunuhan seperti ini, itu saja sudah sangat traumatik ya. Apalagi kalau ada insiden yang menyakitkan seperti ini ya, kehilangan tiba-tiba lalu kemudian pembunuhan, jadi tentu traumanya lebih besar lagi. Ini yang justru saya berharap bahwa ada pendampingan supaya saran-saran terkait dengan apa yang harus dilakukan, apakah boleh anak diberitahu tentang hal ini ya, harus disesuaikan dengan kapasitas anak untuk mencerna dan mengelola emosi terkait dengan kejadian ini gitu, dan jangan sampai juga akhirnya justru mendapatkan dampak negatif dari trauma itu sendiri yang tidak hanya berbentuk trauma kehilangan, trauma ketidakadaan ayah lagi di sisinya gitu ya. Jadi tadi kehilangan, ketidakadaan ayah gitu ya. Lalu kemudian juga ada trauma kebencian dan tentu saja dendam yang mungkin bisa dibawa sampai dia dewasa, yang saya yakin tentu akan mempengaruhi perkembangan dan kondisi psikologisnya. Ya, apalagi anaknya masih kecil ya, harus kehilangan bapaknya hanya karena tidak sependapat gitu sama temannya. Wow, itu sedih banget. Ya nggak usah anak kecil lah, anaknya yang udah dewasa juga gimana gitu. Pokoknya udah nggak benar lah. Masalah seperti begini udah nggak benar, itu intinya. Iya, semoga juga anak-anaknya bisa pasti kehilangan itu suatu hal yang sedih banget ya, tapi semoga anak-anaknya bisa selalu dilindungi dengan keluarganya juga, diberikan kebahagiaan. Lantas, seperti apa kisah romantis perjalanan cinta Sandi Permana dan Ade Andriani? Benarkah istri Nanang yang menjadi mak comblang Ade dan Sandi?